Saudara sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa. Bapa, Engkau selalu berbicara kepada kami melalui berbagai macam cara, tetapi terutama melalui Alkitab, firman-Mu. Sebelum Engkau bersabda kepada kami, Tuhan, berikanlah kepada kami anugerah dan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, supaya ketika Engkau mengajar kami, ketika Engkau memperbaiki kesalahan kami, ketika Engkau mendidik kami di dalam kebenaran, kami pun taat pada firman-Mu itu. Bantulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang melingkupi kami, supaya kami sanggup menjadi pelaksana firman Tuhan yang dibaca dan diberitakan itu, baik kami sebagai pendengar maupun kami sebagai pemberita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 14. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah
dan memeliharanya. Haleluya! Saudara sekalian, dulu sekali ada sebuah lagu rohani yang berjudul Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Liriknya berbunyi begini: Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Sebenarnya seberapa sih besarnya kasih Yesus itu? Di satu sisi, kita memang tidak dapat mengukurnya atau memahami sepenuhnya. Tetapi di sisi lain, kita juga memerlukan gambaran sekongkrit mungkin bagaimana kasih Yesus itu dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yohanes pasal 13 memberi kita inspirasi. Pertama-tama, Yohanes mengajak kita untuk membayangkan hati Yesus seperti apa pada saat kejadian yang dikisahkannya dalam pasal 13 itu. Di situ Yohanes banyak menulis tentang Yesus tahu. Berulang kali disebut Yesus tahu, Yesus tahu. Dia tahu segalanya. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu saat kematiannya sudah dekat. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan, termasuk perlakuan murid-murid kepadanya nanti. Kita suka berpikir, wah enak kalau orang bisa tahu semua, apalagi bisa tahu hal-hal yang bakal terjadi di depan. Oh, apa betul enak? Belum tentu. Ada orang yang bijaksana mengatakan begini, pengetahuan itu menyengsarakan. Walaupun tidak sepenuhnya begitu, tetapi ungkapan itu ada benarnya. Kita memang kalau terlalu tahu terlalu banyak, bisa jadi justru menyengsarakan. Tahu terlalu banyak malah membuat kita pusing. Ada baiknya kadangkala kita malah tidak tahu. Saudara sekalian, anak kecil itu lebih tidak stres. Karena apa? Karena apa yang mereka tahu tentang kehidupan lebih sedikit daripada orang dewasa. Tentang masa depan, Rick Riordan berkata, "Knowing too much of your future is never a good thing." Tidak pernah baik mengetahui terlalu banyak tentang masa depanmu. Saudara sekalian, Yesus pada saat itu mengetahui semua yang akan dialaminya. Termasuk yang akan dialaminya dari murid-murid yang 12 itu. Yudas akan segera mengkhianati dia. Dia tahu. Petrus akan segera menyangkali dia. Dia tahu. Bahkan semua murid lain pun akan segera meninggalkan dia. Dia tahu. Padahal, saat itu dia sedang bersama-sama dengan mereka semua untuk duduk dalam jamuan makan bersama. Jamuan makan itu bagi orang Yahudi adalah tanda keintiman hubungan. Pengkhianatan di antara orang-orang yang duduk semeja makan adalah sangat tercela. Peribahasa mereka menyebut makan sepinggan tetapi mengangkat tumit. Oh, itu membuat hati sakit. Begitulah hati Yesus. Hati Yesus yang tahu apa yang akan dilakukan murid-muridnya itu, terutama Yudas, sakit. Seakan hatinya tercapik. Cassandra Clare berkata, all knowledge hurts. Semua pengetahuan itu menyakiti, melukai.
Apa yang Yesus ketahui pada saat itu melukai, menyakiti hatinya. Tetapi, apa yang dilakukan Yesus, saudara-saudara? Yohanes pasal 13 menceritakan kepada kita bahwa Yesus melakukan sesuatu yang mengalir keluar dari kasih yang dimilikinya. Sekalipun hatinya tercabik, kasihnya tidak ikut terkoyak. Di ayat 1 Yohanes menulis begini, ia mengasihi mereka, maksudnya murid-muridnya, sampai pada kesudahannya. Sebenarnya kata Yunani yang dipakai sampai pada kesudahannya adalah eistelos. Artinya sampai pada kesempurnaan atau keutuhan. Kasih Yesus itu bulat utuh, tidak terhentikan, tidak terhambat. Dia terus mengasihi sampai genap kasih sampai di ujungnya, sampai puncaknya. So perfect. Kasih seperti apa itu? Konkretnya. Saudara, kenapa kita mesti bertanya konkretnya? Dalam kartun Peanuts, tokoh Linus itu pernah berteriak begini, I love mankind, it's people I can't stand. Aku cinta manusia, aku hanya tidak tahan kalau menghadapi orang. Oh, itu sungguh suatu sindiran yang mengena. Artis-artis atau selebriti terkenal di hadapan para penggemar suka mengatakan I love you sambil mengecupkan jari di bibirnya. I love you yang mana? Bisakah kita mengasihi kerumunan fans yang begitu banyak tanpa ada orang spesifik yang dituju? Tidak. Kasih tidak pernah bisa begitu. Kasih tidak pernah bisa abstrak. Benar kata Pastor Stephen J. Cole ketika dia berkata begini, mudah untuk mengasihi manusia dalam arti abstrak. Tetapi ketika tiba waktunya untuk mengasihi orang tertentu yang menjengkelkan, tetapi tidak mungkin kita hindari, prosesnya ternyata amat sulit. Dengan kata lain, kasih itu, saudara-saudara, harus diwujudkan sampai ada orang tertentu, manusia yang konkret untuk dikasihi. Termasuk orang-orang yang sulit untuk dikasihi atau tidak layak dikasihi. It is hard to love the unlovable. Yohanes pasal 13 menunjukkan kepada kita kualitas dari kasih Yesus itu sekaligus penerapan konkretnya. Ketika berbicara tentang kasih di antara pasangan suami istri, Dr. Gary Chapman menyebut ada 5 bahasa kasih di dalam kehidupan manusia. Pertama, perhatian. Kedua, kata-kata peneguhan. Ketiga, pemberian waktu yang berkualitas. Keempat, hadiah. Dan yang kelima, tindakan pelayanan. Act of service. Ekspresi kelima inilah yang dilukiskan begitu menonjol sedang diperagakan oleh Yesus. Saudara-saudara, salah satu tugas seorang budak pada waktu itu adalah membasuh kaki tuannya dan para tamunya sesudah mereka melakukan perjalanan jauh. Dan hanya seorang budaklah yang melakukan pekerjaan itu, membasuh kaki. Jangan harap seseorang akan melakukan itu terhadap orang lain atau sesama yang berkedudukan setara dengannya, apalagi di bawahnya. Namun secara mengejutkan, Yesus melakukan itu terhadap murid-muridnya.
Dia melakukan pembasuhan kaki kepada mereka dengan tujuan memberikan teladan untuk bagaimana mereka harus saling melayani. Saudara sekalian, kalau ada seorang guru hendak berpisah dari murid-muridnya, maka dalam kesempatan waktu yang sisa, yang terbatas itu, dia pasti akan membagikan pengajaran atau ilmu yang dianggapnya paling utama. Ilmu atau ajian pusakanya untuk diwariskan kepada murid-murid pilihannya itu. Ajian pusaka Yesus adalah melayani, act of service. Dan dia melayani siapa pada waktu itu? Dalam konteks Yohanes 13 jelas dan konkret sekali melayani 12 muridnya. Kalau Dr. Gary Chapman menerapkan aksi melayani terhadap pasangan, suami melayani istrinya, istri terhadap suaminya. Konkret, itu kasih. Guru terhadap murid-muridnya, imam atau pendeta terhadap umatnya. Kasih itu harus konkret. Kasih kita terhadap anak, terhadap orang tua, saudara, sahabat, yang ada di depan mata dan yang terjangkau. Ada sosoknya, sosok orang tertentu yang menjadi sasarannya. We can only love people, real people, not humankind. Tetapi saudara-saudara, mengasihi people itu selalu mengandung risiko hati tercabik, terluka, sakit. Mengapa? Karena orang atau people selalu memiliki sisi gelap, the dark side yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, tidak memuaskan, mengecewakan kita di samping sisi kebaikannya. People atau orang, semakin itu konkret di depan mata kita, semakin kita dekat dengannya, semakin kita sering berurusan dengannya, semakin intens kita berhubungan atau bekerja sama dengannya, maka kita akan melihatnya semakin utuh, both sides, kebaikannya sekaligus keburukannya, kekuatannya sekaligus kelemahannya. Kekuatannya yang mengagumkan, tetapi juga kelemahannya yang menjengkelkan. Yang baik darinya memang menarik, tetapi yang buruk bisa menusuk. Seperti ibaratnya mawar dan duri. Kita ini melihat keindahan mawarnya, tetapi juga ketajaman durinya. Adalah mudah mengasihi orang ketika mereka tampil menyenangkan, bukan? Ketika ucapannya enak didengarkan, ketika sikapnya sungguh manis, ketika perlakuannya menghormati, dan ketika tindakannya dapat diterima dan melegakan hati. Tetapi sungguh tidak mudah ketika mereka tampil menjengkelkan kita, merepotkan kita, mengusik ketenangan kita, mengecewakan kita, menimbulkan kemarahan di hati kita, dan ucapan serta perbuatannya menyakitkan, dan seterusnya. Tetapi itulah yang namanya mengasihi. Mengasihi people, orang dalam arti yang paling konkret. 12 murid itu sering tampil dengan the dark side mereka. Tidak kunjung mengerti walau sudah diajari berkali-kali. Tidak kunjung percaya
kendati sudah melihat mujizat berkali lipat. Suka bertengkar mempersoalkan siapa yang terbesar. Petrus bermulut besar. Yakobus dan Yohanes belum minta kedudukan yang terpandang. Bahkan sisi paling gelap tampil dalam diri Yudas Iskariot, si calon pengkhianat itu. Tetapi Yesus tetap melepaskan jubahnya, tetap mengikat handuk di pinggangnya, lalu membasuh kaki semua murid yang 12 itu. Itulah kasih Yesus. Utuh bulat, tidak bertepi, mencakup keseluruhannya, bahkan sampai di ujung yang paling tak layak untuk dikasihi. Dibasuhnya juga, terkena jangkauan kasihnya. Kasih itu sungguh sempurna. Eis telos. Saudara sekalian, kita pasti familiar dengan dongeng Beauty and the Beast. Tokoh Beast di dalam dongeng ini begitu buruk. Bukan hanya buruk penampilannya, tetapi juga temperamen kelakuannya. Dia sebenarnya manusia, tetapi seperti hewan buas. Menakutkan, menjijikkan, mengerikan. Namun, ketika tokoh Beast ini menerima kasih, mendapat perlakuan kasih, bahkan puncaknya mendapat ciuman kasih dari seorang putri cantik yang mengasihinya dengan tulus, maka patahlah kutukan yang menimpa dirinya, dan kembalilah ia kepada wujud aslinya yang semula, seorang pangeran yang tampan. Saudara sekalian, pesan dari kisah dongeng ini adalah orang yang tidak layak dikasihi itu justru membutuhkan kasih. Hanya kasih yang diberikan dari hati yang tulus akan menolongnya untuk tampil dengan sisi kebaikan yang lebih optimal. Jika dia dipandang dan diperlakukan sebagai binatang, maka dia akan tampil seperti binatang dengan segala kepuasannya. Tetapi jika ia diperlakukan dengan kasih, dihargai, dan diorangkan, maka tumbuhlah kemanusiaannya yang sesungguhnya. Terbukalah kesempatan baginya, bagi potensi baiknya untuk muncul. Saudara sekalian, tapi jika kita renungkan lebih dalam, sebenarnya seperti itulah yang Yesus lakukan terhadap kita, bukan? Di dalam keberdosaan kita, kita semua ini punya dark side, sisi gelap dalam jiwa kita. Tokoh The Beast sebenarnya adalah representasi dari dark side, sisi gelap dari semua orang, termasuk diri kita sendiri. Sisi yang sulit untuk dikasihi, yang terlalu buas untuk didekati, terlalu galak untuk diramahi, terlalu jelek untuk dipuji, terlalu kasar untuk disantuni, terlalu menakutkan untuk diakrabi, terlalu sombong untuk menerima pembasuhan kaki seperti Petrus, dan terlalu sulit
untuk dikasihi seperti Yudas, unlovable. Dalam keberdosaan kita, sebenarnya kita ini beast. Tetapi Yesus tahu apa yang kita butuhkan jauh di dalam itu, yaitu kasih. Oleh karena itu Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan kata lain, ketika kita ini masih beast, Kristus sudah melepaskan jubah kealahannya, mengambil rupa dan peran seorang budak, lalu melayani hingga kematiannya di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Ketika kita ini masih beast, orang berdosa, Dia sudah memberikan ciuman kasih terbaiknya di kayu salib untuk mematahkan semua kutuk dosa atas kita dan mengembalikan kita pada maksud Allah semula untuk menciptakan kita, yaitu menjadi manusia yang sanggup memuliakan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap kali kita berjumpa dengan unlovable people, marilah kita selalu mengingat ketiga hal ini. Pertama, ingatlah bahwa kita pun sebenarnya the unlovable di mata Tuhan. Segala keburukan yang tampil pada orang-orang unlovable itu adalah cerminan dari the beast yang ada pada kita juga. Kita tidak lebih baik daripada mereka. Hanya mungkin kita masih lebih beruntung. Kita tidak berada dalam kondisi seburuk mereka sehingga sisi gelap kita tidak terekspos keluar sedahsyat mereka. Jika kita berada di tempat atau posisi mereka, belum tentu akan jadi lebih baik. Kalau kita ada sebagaimana adanya kita sekarang, saudara-saudara, itu semata karena kita ini dikasihi Tuhan, despite semua dosa kita yang mencabik hatinya. Oleh karena itu, setiap kali kita ter-challenge untuk menghadapi unlovable people, ingatlah apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita, yang di matanya juga sebenarnya unlovable people. Hal yang kedua, ingatlah semua ekspresi keburukan orang itu sebenarnya adalah topeng persembunyian bagi kebutuhannya yang sebenarnya yang tersimpan di dalam jiwanya. Dia sebenarnya sedang meneriakkan kebutuhannya akan cinta kasih yang meronta-ronta di dalam jiwanya. Kepuasan itu, kepuasan di luar itu sebenarnya menyembunyikan kerapuhan di dalam. The unlovable people need to be loved. Maka, daripada kita memikirkan buruknya penampilan luar mereka, lebih berguna kita memikirkan kebutuhan di dalam jiwa mereka dan ikut mencarikan jalan untuk membantunya. Itulah wujud dari act of service, aksi melayani di dalam kehidupan ini. Sama seperti yang Yesus lakukan pada saat pembasuhan kaki itu. Pada saat itu memang dibutuhkan, semua kaki itu kotor dan butuh untuk dibasuh, dan Yesus mulai dari situ. Oleh karena itu,
mulailah dari kebutuhan yang paling nyata yang diperlukan orang itu. Menyapanya, sekalipun mungkin ia tidak mengharapkannya. Memberinya senyuman, walaupun mungkin kelihatannya dia tidak butuh. Berikanlah sesuatu, entah itu sikap atau perlakuan atau kebaikan yang tak pernah disangkanya akan ia terima dari Anda. Misalnya, telinga Anda untuk mendengarkan keluhan-keluhan sampahnya. Tidak jarang, itu justru akan menjadi pintu masuk untuk memahami teriakan jiwanya yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, karena kita sadar yang memiliki kasih sempurna itu hanya Yesus, yang sempurna hanya kasih dari Bukit Kalvari. Maka ingatlah, untuk setiap kali kita meminta agar diri kita dimampukan untuk menjadi saluran yang mengalirkan kasih dari Bukit Kalvari itu, kita sendiri tak mampu, sebab kita tak memiliki kasih seperti itu. Tetapi Yesus itulah sumber dari kasih yang kita butuhkan. Jika terasa sulit untuk mengasihi unlovable people di dalam kehidupan kita, jangan lekas berkecil hati atau dirundung oleh perasaan bersalah yang melumpuhkan. Jika kita masih gagal untuk mengasihi, itu pun bukan sepenuhnya tergantung pada kita. Bisa jadi orang itu sendiri yang tetap bersikeras untuk menolak, seperti yang terjadi pada Yudas Iskariot. Tidak ada salahnya untuk kita terus mencoba sambil memohon kekuatan darinya. Dan di atas semua itu, saudara-saudara, ingatlah, kasih Yesus itu memang lebih luas daripada samudra, tidak terbatas dan tidak mengenal batas. Ketidaksempurnaan kita pun tidak menghalangi kasih-Nya kepada kita. Yakinlah, setelah Dia tahu segalanya tentang kita sekalipun, Dia akan tetap mengasihi kita, mengasihi terus sampai selamanya. Omong-omong, lagu yang saya singgung di depan tadi masih ada lanjutan liriknya, yaitu, tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus, Tuhanku. Itulah kasih dari Bukit Kalvari. Amin.